Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 3 yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu untuk mengetahui tentang yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, dan yang keempat ada pengawasan. Menurut Fatah, pada tahun 2012, fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sarana, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif-alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri pada tahun 2012 yaitu A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. D. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Sorwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. B. Penetapan tugas pokok. Pada hal ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga harus diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. E. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. F. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. G. Staffing. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, atau the right man of the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya yaitu the right man behind the gun. H. Facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. C. Penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Ini menurut Baharudin pada tahun 2010.
Yang D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif, ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem yaitu dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas, menurut Baharudin pada tahun 2010. Menurut Manulang, pada tahun 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama ada forecasting, merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu itu direncanakan. Yang kedua, ada planning, termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga ada organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Yang keempat ada staffing atau assembling resource, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima ada directing and commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah ataupun instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam ada leading atau salah satu kerja leading yaitu mengambil keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Dah.